kalau terlalu dikontrol oleh pemerintah, apalagi dikaitkan dengan persoalan moderasi, itu juga cukup berbahaya karena akhirnya misalnya ingin diperhatikan persoalan kultur dan kekhasan pesantren, tapi akan diembel-embeli dengan misalnya karakter dan nilai Islam yang rahmatan alamin tadi saya katakan, toleran, kemudian ada keseimbangan dan juga ada moderat. Ini dicantumkan di pasal 33. Ini kan oke, ini menjadi komitmen, tetapi ketika misalnya itu kemudian dilawankan dengan persoalan radikalisme dan ekstremisme, ini akan jadi masalah besar ya. Berarti kalau begitu nanti undang-undang ini memang sengaja akan mendikotomikan Islam yang radikal dengan Islam yang moderat. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Masih bersama saya dengan Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, pada kesempatan ini saya mau sedikit mereview Undang-Undang Pondok Pesantren yang tadi juga baru saja saya bicarakan di Zoom, ya, di ruang Zoom pertemuan dengan PKAD dengan Mas Slamet Sugianto ya, di Jawa Timur. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, terutama terkait dengan baik aspek formil maupun aspek material dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, yaitu Undang-Undang Pesantren. Saudara sekalian, kalau kita lihat dari sisi anatomi, ya, anatomi dari undang-undang ini secara singkat bisa saya sampaikan. Ditinjau dari sisi politik hukum, ya, kita lihat dari bagian konsideran. Undang-undang ini memang didasarkan atau kita lihat dasar peraturan namanya ya, pada pasal 20, pasal 28C, pasal 28E, pasal 29 dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada prinsipnya berdasarkan beberapa pasal-pasal di undang-undang ini, Undang-Undang Dasar 45 ini memang ada keinginan ya negara, dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang, untuk memenuhi kebutuhan dasar ya pendidikan dan juga bagaimana memanfaatkan iptek, lalu kebebasan untuk memperoleh pendidikan agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Juga disebutkan tentang bagaimana hak penduduk untuk, dan ini sekaligus menjadi kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Tentu saja dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus ini juga bahwa ada jaminan ya, dari Undang-Undang Dasar 45, ada anggaran yang harus disediakan oleh negara sebanyak 20% dari APBN untuk pembiayaan pendidikan, ya, termasuk pendidikan di pondok pesantren. Saudara sekalian, berkaitan dengan kontribusi pesantren ya di politik hukum undang-undang ini disebutkan bahwa pesantren diharapkan bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Tadi terjadi perdebatan ya antara, atau terjadi polemik sedikit ya tentang istilah. Ini ada Islam rahmatan lil alamin, itu berarti apa? Ada Islam yang tidak rahmatan lil alamin. Nah, jadi dari sisi diksi atau nomenklatur di politik hukum ini sebenarnya sudah ada semacam dikotomi ya. Islam itu terbagi, ada yang rahmatan lil alamin, mungkin ada juga yang tidak rahmatan lil alamin. Nah, di situ mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dengan melahirkan insan yang beriman, yang berkarakter cinta tanah air, berkemajuan, kemudian peran nyata dalam pergerakan ya pesantren juga kita saksikan baik sebelum maupun setelah pembangunan, setelah kemerdekaan, termasuk sekarang dalam masa pembangunan.
Nah, fungsi pesantren itu ada 3, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Nah, oleh karena dirasa oleh para pembentuk undang-undang ini pengaturan tentang pesantren belum optimal, yang mengakomodasi tentang perkembangan aspirasi, ya, kemudian kebutuhan hukum masyarakat, dan juga belum menempatkan pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional yang bersifat integratif dan juga komprehensif. Itu dari sisi politik hukumnya. Jadi kalau kita lihat sepintas memang seolah memang tidak ada masalah sama sekali. Nah, satu hal yang tadi agak sedikit jadi polemik itu adalah mengenai Islam rahmatan lil alamin. Karena memang pada prinsipnya ya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak perlu ada penyematan di embel-embel itu. Gitu. Karena akan memunculkan perspektif lain seperti misalnya, loh kalau begitu ada Islam yang tidak rahmatan lil alamin. Kemudian dari substansi kita temukan ada 9 bab di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini. Ada tentang ketentuan umum, ini pada umumnya ya begitu undang-undang. Lalu ada asas dan tujuan serta ruang lingkup. Ada pendirian dan penyelenggaraan pesantren, itu di bab 3. Bab 4-nya tentang pengelolaan data dan informasi. Bab 5-nya pendanaan. Bab 6 kerjasama. Bab 7 partisipasi masyarakat. Bab 8 ketentuan peralihan, dan bab 9 tentang ketentuan penutup. Nah, tadi saya sampaikan, ini biasanya ya undang-undang itu kan juga dilengkapi karena undang-undang atau peraturan hukum itu memang secara ilmu ya, ditinjau dari sisi ilmu hukum itu memang tidak semuanya mengandung norma hukum. Nah, ini kita temukan di sini, di undang-undang ini memang tidak mengandung norma hukum dalam arti perintah dan larangan. Jadi di undang-undang ini memang tidak disebutkan apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, atau apa sekaligus, karena kalau ada yang dilarang dan diperintah berarti kalau tidak memenuhi perintah dan melanggar larangan itu berarti harusnya ada ketentuan pidana. Nah, di undang-undang ini memang tidak ada ketentuan pidana. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ada tindak lanjut undang-undang ini, yaitu PP-nya memang belum ada, kemudian ada Permenak, itu salah satunya adalah Permenak nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren, kemudian juga ada Perpres nomor 18 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Nah, di beberapa daerah sudah mulai muncul itu tentang adanya Raperda. Ya, salah satu tadi yang dibahas adalah tentang Raperda, tentang pesantren, ya, tentang pengembangan pesantren di Jawa Timur. Nah, memang kalau kita lihat secara umum gitu ya, baik undang-undang maupun turunan peraturan perundang-undangan itu ada potensi terkesan ini ya, ada upaya negara itu mau mengurusi atau mencampuri urusan rumah tangga pondok pesantren. Dan kemudian yang kedua yang ditakutkan adalah mendikte persoalan internal pesantren, terutama terkait dengan kurikulum, manajemen, dan juga keuangannya. Nah, kalau kita mau mendiagnosis sedikit ya tentang undang-undang ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, apabila ada beberapa ketidakpuasan ya di masyarakat, terutama yang tadi dibicarakan adalah beberapa pesantren yang ada di Jawa Timur, yang sebenarnya prinsipnya sudah melakukan penolakan ya, atau permintaan supaya undang-undang dan peraturan pelaksananya itu ditunda pelaksanaannya. Kalau memang terjadi demikian, coba kita diagnosis. Pertama dari sisi formil. Kalau saya melihat memang sepintas ya tidak ada cacat formil. Mulai dari bentuk, pola, ya struktur ya pada umumnya saya kira oke. Tadi memang tidak ada ketentuan pidana dan memang tidak selalu undang-undang itu memuat ketentuan pidana. Cuma kalau kita berbicara lebih jauh ya, untuk apa ada pengaturan, ada perintah, tapi kalau tidak ada di situ disertai dengan ketentuan pidana. Itu memang ya salah satu sisi ya tadi saya sampaikan, untuk apa ini undang-undang kalau itu hanya sifatnya hanya mengatur, dan itu pengaturan lebih lanjut banyak didistribusikan nanti pada peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sementara undang-undangan yang ada di bawahnya kan tidak boleh mencantumkan ketentuan tentang pidananya, terutama apa? Di PP, di Perpres.
Atau itu ya tidak boleh, kecuali mungkin nanti ya ketentuan tentang administratifnya itu kemungkinan besar akan ada di PP atau mungkin di bahkan nanti di perdanya, kalau perda itu boleh juga memuat tentang ketentuan pidana. Tapi kalau di undang-undangnya tidak mendistribusikan itu, bagaimana kemudian perda mau menentukan ada aspek atau ada ketentuan pidananya. Jadi memang harusnya inline ya, dalam satu garis gitu kira-kira ya. Dan kalau misalnya undang-undang sudah menentukan pidana ya juga tidak boleh perda itu kemudian menentukan pidananya sendiri ya, paling hanya mengulang saja ya, tidak boleh kemudian menentukan secara sendiri. Kemudian naskah akademis ada, tapi tadi memang muncul kabar yang disampaikan oleh Mas Trisno Raharjo tadi dari Universitas Islam Indonesia ya, dan sekaligus juga dari Muhammadiyah beliaunya, bahwa NA yang dulu dimaksud untuk undang-undang ini sebenarnya NA-nya itu bukan untuk undang-undang, tetapi untuk peraturan yang lebih rendah ya dari undang-undang, apa misalnya dengan peraturan menteri saja gitu. Nah, tapi nggak tahu tiba-tiba kenapa kemudian naskah akademis ini kemudian menjadi background untuk pengaturan tentang pesantren itu kemudian menjadi undang-undang. Yang dulu ada kata-kata kalau nggak salah ada pesantren dan pendidikan agama, ya, atau pendidikan keagamaan. Kemudian dari sisi partisipasi masyarakat, saya baca-baca juga sudah dilakukan, meskipun banyak keluhan juga. Nah, ini mungkin belum secara komprehensif dan menyeluruh gitu ya. Jadi aspek bottom up-nya mungkin kurang, sehingga menimbulkan penolakan-penolakan macam itu. Kemudian dari sisi prosedur, saya kira juga tidak ada masalah ya, tatip DPR dan seterusnya tidak ada yang dilanggar. Itu dari sisi formil. Jadi kalau kita menggugat misalnya ke judicial review dari aspek formil, itu tidak mungkin bisa dilakukan, khususnya untuk misalnya menggugat undang-undang ini untuk uji formil di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, aspek material. Saya juga melihat bahwa di undang-undang ini tidak dapat kita teliti lebih pasti gitu ya tentang pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi kita. Memang saya sadari betul ya bahwa undang-undang itu memang bisa dikatakan cacat sejak lahir. Karena apa? Ya karena undang-undang itu tidak mungkin dapat menampung seluruh aspirasi atau masukan-masukan ya dari masyarakat, itu jelas tidak mungkin. Meskipun sudah dilakukan sounding ya, focus group discussion atau mungkin ada public consultation dan seterusnya ada, tapi saya yakin tidak mungkin bisa menampung semua. Maka dari sisi law and society ya, saya bisa mengatakan bahwa memang undang-undang itu cacat sejak lahir. Nah, ada beberapa hal yang terkait di dalamnya, terkait masalah misalnya dengan persoalan vested interest ya dari berbagai pihak. Banyak yang menyatakan bahwa undang-undang itu dibentuk ya tidak lepas dari conflict of interest. Nah, terkait dengan undang-undang pesantren ini, saya mengendus ya, ada persoalan vested interest, terutama upaya untuk melakukan moderasi ajaran agama atau moderasi agama. Ya, dengan penyematan istilah moderat dan seterusnya, ya Islam rahmatan lil alamin dan seterusnya, itu sebenarnya ada upaya, kalau saya melihat ya, itu untuk melakukan istilahnya ya moderasi. Nah, moderasi itu nanti berarti akan dibenturkan dengan persoalan radikalisme dan persoalan ekstremisme, bahkan ke persoalan terorisme. Ini yang sebenarnya tidak kita kehendaki, karena misalnya ini nanti diadopsi atau kemudian diterjemahkan lebih lanjut di peraturan perundang-undangan di bawahnya, apakah itu di Perpres, apakah itu di PP, apakah itu kemudian di Perda, itu berbahaya. Dan sebelumnya memang saya ketahui di Perda Jawa Timur tentang pengembangan pesantren ini saya menemukan bahwa di bagian bab berapa itu ya, bab 3 atau berapa itu disebutkan terkait dengan persoalan ekstremisme dan radikalisme. Nah, cuma tadi akan saya persoalkan di situ ternyata justru radikalisme dan ekstremisme yang ada di Perpres ya, Perpres di rancangan Perda Jawa Timur itu ternyata sudah dihapus ya seminggu yang lalu. Jadi ya, wah saya bersyukur. Jadi karena kalau begitu itu ada, Anda bisa bayangkan
Berarti mengiyakan bahwa undang-undang ini, ya kalau perdanya macam itu, undang-undang ini memang mengusung persoalan radikalisme dan juga ekstremisme, atau boleh dikatakan di situ ada namanya Islamofobia. Dan ini saya kira tidak perlu ya saudara sekalian, kita itu ya sudah berpengalaman bagaimana pesantren itu menjadikan negeri ini jadi besar. Ya bahkan sebelum kemerdekaan pesantren sudah eksis, ya bahkan termasuk mempertahankan kemerdekaan juga bagaimana pesantren itu berkiprah ya, berperan untuk mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bukan kecil, belum lagi persoalan bagaimana pesantren juga turut mencerdaskan kehidupan pasca kemerdekaan, ikut mengisi pembangunan. Jadi salah ya, saya kira salah besar itu ketika misalnya kita menyematkan bahwa pesantren itu sarang radikalis, sarang ekstremis, sarang misalnya menjadi sarang teroris. Enggak. Sama dengan masyarakat yang lain ya, pesantren juga adalah anak-anak kita ya yang ada dididik di sana ya untuk menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Islam tidak mengajarkan radikalisme yang peyoratif, apalagi persoalan ekstremisme, apalagi persoalan terorisme. Islam ya, Islam itu berarti apa? Ya mengajarkan kebaikan sesuai dengan koridor yang ada. Tentang kitab-kitab ada, sunnah Rasul, ya, maksudnya hadis-hadis yang sudah ada, kemudian juga Quran, ya, ditambah dengan ijtihad para ulama, itu sumber hukum yang kita pakai. Jadi dan bukan dalam rangka untuk melakukan radikalisasi atau kita menganut radikalisme atau dalam rangka kita untuk ekstremisme, itu jauh dari itu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan di sini, ketika kita misalnya persoalan setelah kita diagnosis dari sisi material, memang kita sulit juga menemukan perbedaan atau terutama tentang pertentangan ya antara undang-undang ini dengan konstitusi. Ya paling banter kita hanya persoalan otonomi pesantren aja kita hadapkan pada pasal 28C maupun pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Itu pun perlu pembuktian yang lebih lanjut. Nah, ketika tadi ada moderasi agama Islam ya di situ diusung, nah yang akan terjadi apa adalah campur tangan penguasa. Ya apalagi campur tangan itu berbasis pada Islamofobia, sehingga apa? Kurikulumnya, pendanaan, manajemen itu akan sangat rawan untuk dicampur tangan, atau maksudnya ada infiltrasi, ada campur tangan dari pemerintah itu. Nah sayang sekali karena di undang-undang juga tidak rigid mengaturnya, sehingga ketentuan-ketentuan lain tentang administrasi, tentang taruh tadi saya katakan persoalan sanksi ya terkait dengan pidana dan seterusnya itu memang seolah-olah itu diturunkan atau diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dan itu berarti apa? Undang-undang ini memberikan cek kosong. Ya apakah itu administratif ya termasuk sanksi administratif, atau kalau perlu ada sanksi pidana ketika misalnya dulu yang sempat dihebohkan adalah persoalan ketika di pasal 62 ya 662 Undang-Undang Cipta Kerja itu masih berbunyi bahwa satuan pendidikan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat itu ya jadi pengelolanya akan dapat dipidana ya dan juga ada sanksi yang cukup besar juga di situ. Nah itu kalau tidak diperhatikan betul itu bisa saja muncul, tetapi saya yakin ya dengan kita diskusikan dan seterusnya itu supaya ya pemerintah daerah terutama jangan sampai melakukan atau menetapkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya pidana dan administratif, apalagi kok itu sampai merugikan pesantren yang ada. Nah kemudian persoalan otonomi pesantren juga terjadi masalah, terutama misalnya dalam hal penentuan apa itu ada Dewan Masyayikh ya, kemudian ada Majelis Masyayikh yang itu diatur dalam pasal 27 sampai 30 Undang-Undang Pesantren. Sangat ditakutkan di sini saudara sekalian bahwa campur tangan kementerian itu juga dikhawatirkan akan besar di sini, terutama di pasal 30 bagaimana kemudian Dewan Majelis Masyayikh itu harus melaporkan pada menteri ya perihal tentang mutu
pendidikan di pesantren itu, dan itu nanti menteri bisa kemudian melakukan pemetaan, kemudian melakukan perencanaan target mutu, dan seterusnya itu bisa diatur dengan peraturan menteri. Nah, ini ada sebagian dari pondok pesantren yang merasa keberatan kalau sampai campur tangannya sejauh itu. Tadi ada persoalan misalnya sertifikasi, memang ada yang mengemuka bahwa kalau perlu, kalau begitu untuk menentukan kelulusan mutu dan seterusnya, kenapa tidak pemerintah mengadakan sertifikasi saja ya, sertifikasi terhadap para santri yang lulus, mungkin tidak secara formal ya dengan kurikulum itu. Nah, itu mungkin lebih fair lah begitu. Nah, kemudian ya ada lain lagi adalah persoalan kalau terlalu dikontrol oleh pemerintah, apalagi dikaitkan dengan persoalan moderasi, itu juga cukup berbahaya karena akhirnya misalnya ingin diperhatikan persoalan kultur dan kekhasan pesantren, tapi akan diembel-embeli dengan misalnya karakter dan nilai Islam yang rahmatan alamin tadi saya katakan, toleran, kemudian ada keseimbangan dan juga ada moderat. Ini dicantumkan di pasal 33. Ini kan oke, ini menjadi komitmen, tetapi ketika misalnya itu kemudian dilawankan dengan persoalan radikalisme dan ekstremisme, ini akan jadi masalah besar ya. Berarti kalau begitu nanti undang-undang ini memang sengaja akan mendikotomikan Islam yang radikal dengan Islam yang moderat. Nah, saya kira ini harus dijauhkan dari pemikiran-pemikiran kita, dan yakinlah bahwa pesantren itu adalah satu entitas ya, dan juga komunitas yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa ini, bahkan bukan hanya mencerdaskan, tapi membentuk pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, sekaligus juga mencintai bangsa dan negaranya. Saudara sekalian, kemudian terkait dengan apa langkah kita mencermati undang-undang pesantren yang demikian tadi saya sampaikan tentang beberapa kekurangan-kekurangan. Yang pertama bisa dilakukan adalah melakukan uji material maupun formil. Tapi saya ingatkan bahwa tadi sudah saya sampaikan, untuk uji material dan formil kepada MK ya, tadi agak kecil ya kemungkinan di sini, karena memang ada ya sedikit yang kita temukan, misalnya persoalan otonomi pesantren saja yang nanti dihadapkan pada pasal 28C maupun E. Tapi itu pun masih harus banyak pembuktian di sini. Kemudian untuk uji formil, saya katakan tadi tidak mungkin, karena memang selama ini jarang, bahkan mungkin tidak pernah ya, MK itu mengabulkan gugatan dalam arti uji formil terhadap peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang ya. Kemudian yang kedua, bisa melakukan judicial review, ya, terutama apa? Terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pesantren. Yang sudah ada jelas ada Perpres, ada permen, dan ada perda, atau mungkin nanti kalau di Jawa Timur sudah menjadi perda ya, kalau memang itu dinilai bertentangan dengan undang-undang pesantren bisa diajukan judicial review kepada MA ya, Mahkamah Agung. Bisa dilakukan penundaan undang-undang plus peraturan pelaksanaannya. Bisa dilakukan revisi undang-undang plus peraturan pelaksanaannya. Bisa menidurkan undang-undang pesantren, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan slapreglement, atau dalam bahasa Inggrisnya itu kita sebut dengan legal dormancy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.